bahasa manusia dan bahasa malaikat ataupun yang lainnya. Tapi jika aku tak mempunyai kasih, aku serupa gung yang bergema dan cawan yang gemericik. Sekalipun diriku memiliki karunia penuh. Shalom saudaraku, saya senang kita bisa bertemu lagi dalam ibadah kali ini. Dan saya berharap saudara dalam keadaan sehat dan sukacita. Bagi saudaraku yang sedang dalam kelemahan tubuh, Roh Kudus yang memberi penghiburan dan menguatkan. Baik saudara, kita memasuki ibadat dengan pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tanah bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati tu jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tanah bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati tu jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Rohmu yang kudus pulihkanku, Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku, yang menyertaiku. Keluarga Tuhan yang terkasih, mari kita tunduk kepala kita serta mengangkat hati kita ke hadirat Tuhan untuk mengaku segala dosa dan kesalahan yang telah kita lakukan sepanjang sepekan ini. Mari kita berdoa. Tuhan Allah penyelamat kami yang kami sapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Saat ini kami sebagai anggota keluarga Kristen datang ke hadirat-Mu, tertunduk malu, mengaku segala kesalahan dan dosa, baik yang sengaja maupun tidak sengaja, yang telah kami lakukan, yang menyakiti hati-Mu Tuhan dan sesama kami. Kami memohon ampun serta memohon pertolongan-Mu Tuhan, agar hidup kami dibaharui menjadi pribadi yang lebih baik. Di dalam Kristus Yesus Sang Penebus hidup kami telah berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur dalam perjalanan hidup kita. Kita selalu menemukan pertolongan dan kekuatan. Bahkan di dalam kegagalan-kegagalan kita, Tuhan selalu menjadi pertolongan kita. Kita melihat bagaimana Tuhan mengasihi kita dan menyayangi kita dalam kasih setianya. Berita anugerah hari ini mengatakan kepada kita dari Mazmur 103 ayatnya yang ke-8 sampai 11. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita. Dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besar kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Demikianlah berita anugerah yang menguatkan kita dan memampukan kita. Kasih-Mu membuatku mengerti, ku berharga di mata-Mu Tuhan, dan tangan-Mu yang menuntun
Mari Bapak Ibu kita bersama datang pada Tuhan. Kita akan menikmati firman Tuhan. Kita mohon pertolongan Roh Kudus untuk menerangi hati dan pikiran kita di dalam merenungkan dan melakukan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur akan kasih sayang-Mu, akan kasih setiamu yang berlimpah-limpah dalam hidup kami. Saat ini Tuhan, kami mau mengarahkan diri kami kepada firman-Mu, supaya kami terus tinggal di dalam kebenaran firman-Mu yang menguatkan kami, meneguhkan hidup dan pengharapan kami. Tuhan, saat ini mampukan kami dengan Roh-Mu yang kudus. Berikan kami telinga seorang murid dan hati seorang hamba yang mau belajar dari firman Tuhan. Kami menyerahkan waktu ini di dalam hadirat Tuhan, di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Injil Lukas pasal 4 ayat 21 sampai dengan 30. Injil Lukas pasal 4 ayat 21 sampai dengan 30. Lalu ia memulai mengajar mereka, katanya, pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Dan semua orang itu membenarkan dia, dan mereka heran akan kata-kata yang indah yang diucapkannya. Lalu kata mereka, bukankah ia ini anak Yusuf? Maka berkatalah ia kepada mereka, tentu kamu akan mengatakan pepatah ini kepadaku, hai tabib, sembuhkanlah dirimu sendiri. Perbuatlah di sini juga, di tempat asalmu ini, segala yang kami dengar yang telah terjadi di Kapernaum. Dan katanya lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Dan aku berkata kepadamu, dan kataku ini benar. Pada zaman Elia terdapat banyak perempuan janda di Israel ketika langit tertutup selama 3 tahun dan 6 bulan, dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri. Tetapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, melainkan kepada seorang perempuan janda di Sarfat di tanah Sidon. Dan pada zaman Nabi Elisa, banyak orang kusta di Israel dan tidak ada seorang pun dari mereka yang ditahirkan selain daripada Naaman, orang Syria itu. Mendengar itu, sangatlah marahlah semua orang yang di rumah ibadat itu. Mereka bangun, lalu menghalau Yesus keluar kota dan membawa dia ke tebing gunung, tempat kota itu terletak, untuk melemparkan dia dari tebing itu. Tetapi ia berjalan lewat dari tengah-tengah mereka, lalu pergi. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah setiap orang yang menerima berita Injil, menyimpan dalam hati, dan melakukannya setiap hari. Haleluya. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita masuk dalam perenungan firman Tuhan saat ini. Dan kita akan merenungkan sebuah tema firman Tuhan yang menarik sekali. Menghadapi penolakan dengan kasih. Siapakah dari kita yang tidak pernah ditolak? Pasti ada pengalaman dalam hidup kita pernah ditolak. Dan kenapa biasanya penolakan terjadi? Penolakan banyak terjadi karena orang-orang di dalam dunia ini seringkali memandang muka. Kita seringkali berhadapan dengan penolakan karena orang-orang di sekeliling kita meremehkan kita, memandang sebelah mata, dan itulah yang menjadi sumber dari banyak penolakan di dalam kehidupan ini. Di dalam teks yang kita baca hari ini di dalam Injil Lukas pasal 4 ayatnya yang ke-21 sampai dengan ayatnya yang ke-30, saudara dan saya, Bapak Ibu sekalian, kaum muda dan juga anak-anak, kita diajak untuk melihat bagaimana Tuhan Yesus menghadapi penolakan.
Menarik sekali. Bagaimana Tuhan Yesus menghadapi penolakan, dan itu sebuah hal yang perlu kita teladani, perlu kita contoh, perlu kita renungkan, apa yang bisa kita ambil sebagai sebuah pembelajaran dalam hidup kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, satu waktu saya pernah berkhotbah di Surabaya. Saya diundang di sebuah gereja di Surabaya untuk berkhotbah, saudara. Lalu dalam perjalanan ke gereja itu saya tidak terlalu tahu jalannya untuk menuju gereja di mana saya harus melayani. Lalu saya dihantar oleh kakak saya. Saya dihantar oleh kakak saya dan saya yang berkata pada kakak saya, biarkan saya yang setir mobilnya. Supaya saya mulai belajar menghafal jalan-jalan di Surabaya. Lalu kakak saya duduk di samping saya dan saya yang setir mobil. Sampailah kami tiba di gereja tempat saya harus melayani. Terjadilah sesuatu yang membuat saya geli, membuat saya tertawa mengingat peristiwa itu. 2 orang penatua datang menghampiri mobil dengan plat AB dan mereka sudah tahu bahwa AB dari Jogja ini mesti mobil Pak Pendeta yang akan berkhotbah besok. Pintu mobil dibuka oleh penatua yang menghampiri mobil kami, dan pintu yang dibuka, Bapak Ibu Saudara tahu, pintu tempat kakak saya duduk. Pintu mobil dibuka dan kemudian mereka berkata kepada kakak saya, "Selamat datang Pak Pendeta." Kakak saya bingung. Kakak saya bingung dan dia disambut seolah-olah dialah pendetanya yang besok akan berkhotbah di gereja itu. Lalu kakak saya berkata, "Bukan saya pendetanya. Pendetanya yang sedang supir mobil." Ini sebuah pengalaman saja menggelitik dan ini menjadi sebuah pengalaman yang menarik. Bapak Ibu, seringkali kalau kita melihat seseorang pada posisi tertentu, maka posisi duduk saja di sebuah mobil itu menentukan seorang itu berarti atau tidak. Kakak saya yang duduk di kursi penumpang dan saya yang duduk di kursi driver, maka kakak saya dilihat sebagai orang yang lebih pantas untuk dilihat sebagai pendeta dibandingkan saya yang duduk di kursi driver. Kita lihat, inilah cara pandang dunia, inilah cara pandang kebanyakan orang, bahwa orang akan melihat dengan mudah, lalu mengambil kesimpulan, lalu membuat ukuran-ukuran. Dan ketika ukuran itu tidak cocok, maka orang-orang itu akan memberi batas pada orang-orang tertentu. Penolakan yang dihadapi Tuhan Yesus adalah sebuah penolakan ketika Tuhan Yesus kembali ke daerah asalnya, ke Nazaret, tempat di mana dia dibesarkan oleh Yusuf dan Maria. Yesus ditolak di Nazaret, tempat di mana dia dibesarkan dalam satu keluarga, Yusuf dan Maria, dan bersama dengan saudara-saudaranya. Yesus mengalami penolakan. Penolakannya pun menarik, penolakannya berdasarkan sebuah hal di mana Yesus dilihat hanya sebagai seorang anak Yusuf, seorang anak tukang kayu. Perhatikan di ayat 22. Di ayat 22 itulah terjadi persoalan yang kemudian direspon oleh Yesus. Saya bacakan ayat 22 kembali. Dan semua orang itu membenarkan dia. Dan mereka heran akan kata-kata yang indah yang diucapkan Yesus. Lalu kata mereka, bukankah ia ini anak Yusuf? Sebuah pertanyaan. Dari sekian hal yang indah, sekian hal yang begitu hebat di dalam pengajaran Yesus saat itu, kemudian seolah-olah dipertemukan dengan sebuah kenyataan. Dia ini anak Yusuf. Anak tukang kayu. Dan kita tahu betul bagaimana dia dari masa kanak-kanak sampai kemudian dia menjadi dewasa.
Dia anak tukang kayu. Dia anak Yusuf. Sebuah persoalan muncul. Sebuah sudut pandang yang kemudian mulai membawa Yesus dilihat oleh orang banyak saat itu. Mulai dipertanyakan segala hal yang dikatakan di awal sebagai pengajaran yang indah, kata-kata yang indah. Mereka heran, kemudian seolah-olah itu semua ditelan dan ditenggelamkan oleh sebuah kenyataan. Bukankah ia anak Yusuf? Bapak Ibu Saudara sekalian kasih Tuhan. Kita belajar dari sikap Tuhan Yesus yang kemudian mengatakan tentang iman yang harus dimiliki oleh orang banyak. Ketika mereka melihat Yesus yang diutus oleh Allah. Mereka butuh iman. Mereka butuh sebuah sudut pandang yang berbeda dengan sudut pandang dunia ini. Tuhan Yesus di dalam menghadapi penolakan, Tuhan Yesus tetap menyampaikan sebuah kebenaran. Ditolak tidak apa-apa, tetapi tetaplah menyampaikan sebuah kebenaran yang terus mengingatkan mereka. Kebenaran yang menggelisahkan mereka. Sehingga mereka di dalam penolakan mereka, mereka menjadi orang yang kemudian merenung dan kemudian belajar. Ini satu sikap yang menarik di dalam Tuhan Yesus menghadapi penolakan dengan kasih. Tetap menyatakan kebenaran. Tetap menyatakan sesuatu untuk menggelisahkan mereka yang menolak. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita perhatikan. Di dalam perikop yang kita baca kemudian Tuhan Yesus mengatakan tentang gambaran-gambaran di dalam perjanjian lama tentang Elia dan Elisa. Elia dan Elisa yang justru tidak melakukan sesuatu yang besar kepada orang-orang Israel, orang-orang yang menjadi umat Tuhan saat itu. Justru Elia dan Elisa dipakai oleh Tuhan untuk berkarya di sebuah wilayah. Seorang janda Sarfat. Demikian juga dengan Elisa yang justru dipakai untuk pemulihan seorang perwira yang bernama Naaman, pemulihan dari sakit kustanya. Sebuah hal yang menarik. Sebuah kebenaran yang dikatakan di dalam penolakan yang dihadapi. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Sebuah penolakan tidak lalu membuat kita berhenti menyampaikan kebenaran. Ketika penolakan terjadi, kita harus tetap menyampaikan kebenarannya. Tetap di dalam kasih kebenaran itu disampaikan. Supaya orang tahu bahwa ada kebenaran yang mereka bisa saja mereka abaikan di dalam penolakan mereka kepada orang lain. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita lihat penerapannya di dalam kehidupan kita. Yesus adalah orang yang bagi banyak orang di Nazaret, orang yang tidak begitu menarik, orang yang tidak luar biasa karena latar belakang keluarganya anak tukang kayu, anak Yusuf. Maka itu membuat semua hal yang hebat, membuat semua hal yang luar biasa, semua hal yang indah menjadi tenggelam. Karena Yesus dilihat sebagai orang yang biasa. Dunia ini selalu ingin dengan sesuatu yang luar biasa. Banyak orang kalau ditanya, bahkan orang Kristen di gereja, dalam persekutuan-persekutuan gereja, ketika ditanya, apa kabar? Apa jawabnya? Luar biasa. Betul ya? Bapak Ibu pasti juga sering melakukan itu. Ketika ditanya, apa kabar?
Kalau jawabannya puji Tuhan, kurang sip. Lalu diulang lagi, ditanya apa kabar? Lalu kita semua orang Kristen mulai paham. Oh, dia menginginkan sebuah jawaban luar biasa. Inilah cara pikir yang dimiliki oleh kebanyakan orang. Sesuatu yang biasa itu gak menarik. Sesuatu yang menarik itu sesuatu yang luar biasa. Sesuatu yang harus dipegang, sesuatu yang bisa diterima ketika sesuatu itu luar biasa. Tetapi perhatikan, Tuhan Yesus tetap menyatakan di dalam menghadapi penolakan. Tuhan Yesus tetap menyatakan bahwa yang biasa itu sebuah kebenaran. Yang biasa itu penting. Yang biasa itu tidak lalu menjadi tidak berharga karena ada sesuatu yang luar biasa. Tuhan Yesus menyampaikan di dalam penolakan itu untuk orang melihat kebenaran bahwa yang biasa itu penting untuk tetap dihargai. Mari kita lihat di dalam kehidupan kekristenan kita, dalam kehidupan banyak gereja. Orang ketika sudah melihat hal yang luar biasa, lalu orang sudah tidak lagi menggunakan nalarnya, tidak lagi kritis, karena mereka melihat sesuatu yang pokoknya luar biasa. Melihat pendeta kalau sudah punya karunia bermujizat, itu pendeta yang luar biasa. Kalau pendeta nggak bisa buat mujizat, itu pendeta yang ya biasa saja dan nggak perlu lalu diikuti. Kalau pendeta itu punya pengalaman dari dukun santet lalu jadi pendeta, wah itu pendeta hebat. Pendeta yang bisa ngomong dengan setan, itu pendeta yang hebat. Pendeta yang pernah ke surga, itu pendeta yang hebat. Pendeta yang pernah ke neraka, itu pendeta yang hebat. Kenapa? Dunia ini senang dengan hal yang spektakuler. Dunia ini senang dengan sesuatu yang luar biasa. Dan Tuhan Yesus di dalam menghadapi penolakan, Tuhan Yesus mengatakan, kamu tidak boleh melupakan hal yang biasa. Menyatakan kebenaran. Karena di dalam kehidupan ini Bapak Ibu Saudara, ada banyak hal yang biasa yang harus kita lihat dan itu sangat berarti, justru sangat berarti dalam hidup kita dibandingkan hal yang luar biasa. Tuhan yang luar biasa, Allah yang luar biasa itu hadir dalam sesuatu yang biasa. Gambarannya begini. Kita lihat Tuhan Yesus. Tuhan yang datang dari surga. Dia datang ke dunia ini. Mengambil rupa seorang hamba. Itu kebenaran. Maka di dalam melihat sebuah penolakan, kita harus melihat bahwa kita adalah orang-orang yang justru diajar oleh Tuhan untuk menghidupi kehambaan. Karena Tuhan sendiri yang begitu mulia, begitu luar biasa, mengambil posisi untuk menjadi biasa. Menjadi hamba, menjadi manusia. Sama dengan orang kebanyakan. Nah, kita diajak untuk belajar bagaimana Yesus menghadapi penolakan itu. Membawa setiap orang untuk melihat sebuah kebenaran yang hakiki. Kebenaran yang sejati. Jadi penolakan bukan lalu membuat kita membiarkan penolakan itu dalam kemenangannya. Tetapi penolakan harus kita sikapi dengan tetap menyatakan sebuah kebenaran bahwa Allah itu hadir dalam hal yang biasa.
Bapak Ibu perhatikan detak jantung kita. Coba kita tenang sebentar. Coba pegang dadanya. Bagaimana detak jantung kita? Dek, 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 dek. Itu kan yang terjadi dengan jantung kita. Biasa atau luar biasa? Biasa. Dek, 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 dek. Biasa. Setiap saat begitu. Coba kita ubah. Lebih dari biasanya. Kita ubah ritme detak jantung kita. Apa yang terjadi? Sakit. Kita bisa dibawa ke rumah sakit. Ketika detak jantung kita menjadi tidak biasa, detak jantung kita lalu menjadi luar biasa, Bapak, Ibu, dan saya akan dibawa ke rumah sakit. Tuhan di dalam seluruh pekerjaannya selalu menghadirkan hal-hal yang biasa. Justru dalam hal yang biasa itu kita melihat Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang luar biasa. Bukan saya. Bukan kita, tetapi Tuhan yang luar biasa. Dan itu yang mau dikatakan, yang ditunjukkan oleh Tuhan Yesus, Bapak Ibu, di dalam menghadapi penolakan. Kalau orang tidak bisa melihat aku, kalau orang tidak bisa melihat kita, biarlah orang tetap melihat Allah. Ini sikap kasih di dalam menghadapi penolakan. Kalau orang tidak bisa menerima kita harus terus berjuang di dalam kasih. Karena apa? Karena supaya orang melihat Allah. Itu yang Yesus lakukan. Engkau lihat Elia, engkau lihat Elisa yang dipakai oleh Allah. Elia yang berkarya bagi seorang perempuan janda Sarfat. Elisa yang dipakai oleh Allah untuk menyembuhkan orang kusta, justru menyembuhkan seorang Naaman. Bukan seorang umat Tuhan. Menarik sekali. Kita diajak untuk belajar, Bapak, Ibu, dan saya. Belajar satu hal yang penting. Ketika menghadapi penolakan, tetap nyatakanlah kebenaran. Karena menyatakan kebenaran itu adalah kasih kita. Tidak perlu marah. Tetapi nyatakanlah kebenaran. Karena pijakan kita yang terpenting adalah bukan membuat orang melihat diriku yang hebat. Tetapi orang melihat Allah yang luar biasa. Biarkan aku tetap biasa saja. Tetapi Tuhan, Allah yang luar biasa. Ingat apa yang dikatakan oleh Yohanes Pembaptis. Ketika orang berkata, lihatlah, dia membaptis seperti engkau membaptis. Dia dan murid-muridnya membaptis seperti engkau membaptis. Apa jawab Yohanes Pembaptis ketika melihat karya pelayanan Yesus Kristus? Yohanes Pembaptis berkata, biarlah aku semakin kecil dan dia semakin besar. Inilah cara orang menghadapi penolakan. Orang di dalam menghadapi penolakan, orang mesti tetap di dalam kasih Allah. Karena yang terpenting bukanlah diriku, bukanlah diri kita. Yang terpenting adalah orang melihat Allah di dalam kehidupan ini. Yesus hidup di dalam pengutusannya oleh Allah. Yesus hidup di dalam pengutusan oleh Bapanya. Banyak orang menolak Yesus, tetapi orang tidak bisa memungkiri kegelisahan hati mereka dengan segala hal yang Yesus katakan, dengan tanda-tanda yang Yesus buat. Orang menjadi gelisah. Orang bisa menolak Yesus, tetapi orang tidak bisa melupakan apa yang Yesus buat
yang menunjukkan kehadiran Allah dalam dirinya. Kita perlu tahu, dunia ini menolak kita. Seringkali memandang kita sebelah mata, kita tidak hebat. Dunia ini suka dengan orang-orang yang hebat. Tetapi mereka lupa bahwa orang-orang yang hebat itu, orang-orang yang luar biasa yang mereka lihat, adalah sebenarnya orang-orang yang juga biasa. Mereka orang-orang yang berjuang. Mereka orang-orang yang mengalami Tuhan, orang-orang yang bergumul, dan mereka menjadi orang-orang yang kuat sampai kemudian mereka menjadi orang yang luar biasa di mata banyak orang. Kita tidak boleh lupa, tidak ada orang yang lahir langsung luar biasa. Seorang yang luar biasa hari ini, seorang public figure, seorang yang menjadi superstar hari ini adalah orang-orang yang berjuang, saudara. Orang-orang yang bergumul, orang-orang yang juga pernah ditolak. Orang-orang biasa, seperti orang kebanyakan. Tetapi orang-orang itu berbeda. Mereka punya semangat dalam menghadapi penolakan. Mereka punya kasih dalam perjuangan mereka. Sehingga mereka tidak ditenggelamkan oleh penolakan-penolakan. Tujuannya jelas. Dan itulah yang terjadi dengan Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana Yesus tahu betul tujuannya. Untuk diutus oleh Bapanya. Supaya dunia tahu bahwa Bapa yang mengutus aku. Ini sebuah hal yang penting. Orang bisa menolak kita. Karena kita tidak nampak luar biasa. Kalaupun kita ditolak, biarlah Allah tetap dilihat oleh banyak orang. Itulah perjalanan hidup kita yang terpenting. Orang boleh tidak melihat kita, orang boleh meremehkan kita, tetapi orang harus melihat Allah di dalam hidup kita. Yang kita jalani dengan penolakan, dengan diremehkan, orang melihat Allah yang hidup dalam hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Kita ambil waktu teduh sejenak dan kita coba renungkan firman Tuhan. Apakah hidup kita sungguh-sungguh tertuju kepada Allah? Apakah sungguh-sungguh hidup kita mengasihi Allah? Sehingga ketika ada orang-orang di sekeliling kita yang tidak mengasihi kita, menolak kita, kita tetap mengasihi mereka karena kita mengasihi Allah. Mari kita renungkan sejenak dalam benak kita, dalam hati kita. Kalau kita mengasihi Allah, maka firman Tuhan berkata, kalau engkau mengasihi Allah, maka engkau akan mengasihi saudaramu, bahkan mengasihi musuhmu. Mari kita satu dalam doa. Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk kasih setiamu dalam hidup kami. Tuhan begitu setia, sehingga kami tetap kuat ketika kami menghadapi penolakan. Kami tetap hidup dalam kebenaran. Kami tetap menyatakan kasih. Dan itulah sesuatu yang penting yang hari ini kami pelajari, Tuhan. Bagaimana Tuhan Yesus sendiri ditolak. Bagaimana Tuhan Yesus sendiri diremehkan. Mereka tidak melihat, orang-orang banyak seringkali tidak melihat Tuhan Yesus di dalam pengajarannya yang luar biasa, di dalam firman-Nya yang luar biasa, di dalam tanda-tanda mujizat yang dilakukannya. Tetapi orang semuanya ditenggelamkan untuk melihat bahwa Yesus tidak luar biasa bagi mereka. Tuhan, hari ini kami belajar bagaimana Tuhan menghadapi penolakan di Nazaret. Dan kami mau menjalani kehidupan kami ketika kami ditolak.
Kami tetap menyatakan kebenaran di mana Allah di dalam hidup kami. Allah menjadi tujuan hidup kami. Sehingga kami tetap mengasihi orang-orang yang menolak kami, meremehkan kami. Kalau orang tidak melihat kami, biarlah orang melihat Allah. Di dalam kami berespon, di dalam kami menyikapi segala sesuatu yang terjadi. Tuhan, terima kasih, mampukan kami. Supaya di dalam kami berjuang di tengah kehidupan ini. Ketika kami menghadapi penolakan, kami terus berjuang. Mungkin orang meremehkan kami, tetapi kami tetap berjuang sebagai orang-orang yang menghargai kehidupan yang Tuhan anugerahkan. Tuhan, kami juga membawa doa syafaat kami saat ini. Kami berdoa untuk saudara kami yang terus berjuang di dalam terdampak pandemi COVID-19. Mereka yang terdampak sakit, mereka yang terdampak secara ekonomi karena situasi pandemi, mereka yang terdampak dengan segala aspek kehidupan mereka. Tuhan menolong kami, Tuhan memampukan kami, supaya kami boleh bangkit, kami boleh berjuang dalam kehidupan ini. Tuhan, kami terus juga menyerahkan pemerintah bangsa kami di dalam upaya mengatasi situasi pandemi dengan COVID-19, dengan situasi saat ini yang berkembang. Tuhan, mampukan kami untuk tetap bijak, mendukung upaya pemerintah, menjadi bagian di dalam berderap bersama pemerintah, berjalan bersama dengan pemerintah. Sehingga pandemi ini boleh kami atasi dan membawa dampak yang menjadi berkat, menjadi damai sejahtera bagi banyak orang. Tuhan, berkatilah gerejamu GKI Gejayan. Tuhan, berkatilah setiap keluarga-keluarga kami. Berkatilah usaha kami. Berkati anak-anak kami sekolah. Berkatilah Tuhan apa yang menjadi tanggung jawab kami. Biarlah kami persembahkan, kami kerjakan dengan sepenuh hati kami. Seperti kami melakukannya bagi Tuhan. Karena kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan menyertai kami. Dan Tuhan peduli dalam seluruh perjuangan hidup kami. Inilah Tuhan doa kami, syafaat kami. Semuanya kami minta di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari Bapak Ibu, saudara yang terkasih, kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman dari lagu Kidung Jemaat 280, Aku Percaya. Percaya Allah yang kekal, yang oleh sabda kita kenal, Bapa pencipta alam semesta, yang mengasihi manusia. Aku percaya Putra Tunggalnya yang disalibkan di Golgota, yang dari kubur bangkit dan menang, naik ke sorga dalam terang. Aku percaya pada Roh Kudus yang mendiami kita terus. Aku percaya gereja yang esa, ku jadi suci di dalamnya. Saudara-saudara, mari kita bersama-sama mengumpulkan persembahan. Marilah kita memberikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Persembahan ini kita dasarkan pada Lukas 6 ayat 38. Berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kau pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Selamat mengumpulkan persembahan.
Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, mari kita bersama-sama berdoa untuk persembahan kita. Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga, puji syukur ya Tuhan karena Tuhan telah memberi kesempatan kepada kami untuk mengumpulkan persembahan. Kiranya persembahan ini Tuhan kuduskan sehingga layak untuk dipergunakan gereja kami. Kiranya Tuhan memberkati setiap majelis yang mengelola persembahan ini sehingga dapat digunakan secara tepat bagi jemaat yang membutuhkan. Doa ini kami panjatkan dalam nama Putramu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Tuhan, jalan damai bagiku. Mari Bapak Ibu kita kembali dalam kehidupan kita, di dalam ibadah kita yang sesungguhnya di tengah dunia ini. Kita diutus oleh Tuhan dan kita terima berkat-Nya. Allah sumber segala yang baik, Allah yang mengutus saudara, Allah yang menyertai saudara. Damai sejahtera di dalam Tuhan Yesus Kristus yang melampaui akal, menguatkan iman saudara. Oleh pertolongan Roh Kudus, saudara berlimpah-limpah di dalam pengharapan. Amin. Haleluya,
Selamat menjalani kehidupan kita di minggu yang baru. Tuhan Yesus memberkati.